Kantor Perdana Menteri Israel melaporkan kemajuan dalam perundingan Gaza. Proses diplomasi yang digelar di Sharm el-Sheikh, Mesir ini melibatkan negara-negara kunci untuk mengakhiri perang panjang di jalur Gaza. Seorang pejabat Israel menyatakan ada optimisme namun dengan kehati-hatian. Sebab Hamas masih bisa menambahkan hambatan atau menarik diri dari proses negosiasi yang sedang berjalan. Menteri Urusan Strategis Ron Dermer yang merupakan kepercayaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dipastikan berangkat ke Mesir untuk memimpin tim negosiasi Israel. Dermer disebut akan melakukan pembicaraan lanjutan dengan para mediator untuk menuntaskan tahap pertama perjanjian gencatan senjata. Di pihak Amerika Serikat, utusan khusus Gedung Putih Steve Witkoff dijadwalkan tiba di Mesir dalam waktu dekat. Bersamanya, penasehat Timur Tengah Jared Kushner yang merupakan menantu Presiden Trump akan bergabung dalam pembicaraan tidak langsung antara Israel dan Hamas. Keduanya adalah perancang rencana perdamaian 20 poin Trump yang menyerukan penarikan pasukan Israel secara bertahap, pembebasan semua sandera, dan pelaksanaan gencatan senjata dalam 72 jam pertama. Menurut laporan media Mesir, Perdana Menteri Qatar Mohammed Abdul Rahman Al Thani juga akan berangkat ke Mesir untuk bergabung dalam pembicaraan. Qatar menegaskan perundingan kali ini berada pada tahap krusial dan merupakan peluang untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung selama 2 tahun. Di saat yang sama, kantor berita Turki Anadolu melaporkan delegasi Turki yang dipimpin oleh Kepala Intelijen Ibrahim Kalin telah mengadakan pembicaraan dengan pejabat AS, Mesir, Qatar, dan perwakilan Hamas. Turki menegaskan siap berperan untuk menjaga stabilitas kawasan. Setelah serangkaian pembicaraan selama berjam-jam, seorang pejabat Mesir mengungkapkan kedua pihak telah menyetujui sebagian besar persyaratan tahap pertama, yakni meliputi gencatan senjata sementara, pembebasan para sandera, dan penarikan pasukan Israel dari sejumlah wilayah di Gaza. Pemimpin delegasi Hamas Khalil Al-Hayya dalam wawancara langka di Mesir menyatakan bahwa pihaknya datang dengan tujuan mengakhiri perang dan memulai pertukaran tahanan. Hamas meminta jaminan nyata agar pasukan Israel benar-benar menarik diri dari jalur Gaza serta membuka peluang rekonstruksi bagi warga sipil yang terdampak. Di pihak Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyatakan komitmen untuk melanjutkan operasi sampai semua sandera kembali dan keamanan nasional tetap terjamin. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, dalam konferensi pers di Doha menyatakan bahwa jika Hamas menyerahkan semua sandera, itu akan menandai berakhirnya perang. Namun ia menegaskan masih banyak detail teknis yang perlu disepakati. Qatar juga menjadi saluran komunikasi utama antara Hamas dan mediator internasional. Al-Ansari menekankan, selama masih ada kebutuhan untuk komunikasi dengan Hamas, Doha akan terus memainkan perannya sebagai penengah. Meskipun upaya diplomatik berlanjut, kondisi di Gaza masih belum tenang. Laporan terbaru menyebutkan sekitar 10 warga Palestina tewas dalam serangan Israel sejak Selasa dini hari. Pasukan Israel menyatakan serangan dilakukan untuk menjamin keamanan pasukan yang masih bertahan di wilayah itu. Ketegangan di wilayah ini memicu reaksi dari berbagai negara mediator. Mesir, Qatar, dan Turki
terus melakukan upaya untuk menjembatani kedua pihak. Presiden Trump melalui utusannya mendorong percepatan kesepakatan sebagai bagian dari rencana perdamaian regional. Menurut laporan, Trump telah melakukan panggilan telepon langsung dengan Netanyahu dan para utusan untuk memantau perkembangan. Meskipun ada tanda-tanda kemajuan, banyak pejabat menyebut proses ini masih rentan. Permintaan garansi keamanan, pertukaran tahanan, dan penarikan pasukan masih menjadi poin negosiasi utama. Perundingan di Sharm el-Sheikh dipandang sebagai peluang penting untuk mengakhiri kekerasan di Gaza. Jika kedua pihak menyepakati tahap pertama, proses pembebasan sandera dan gencatan senjata permanen akan dimulai dalam hitungan hari. Namun, hingga kini, dunia masih menunggu apakah diplomasi ini benar-benar dapat mengubah arah perang yang telah menelan puluhan ribu korban jiwa.